Episode 3. Menyesalnya dokter pria tampan. Cukup lama gadis itu menumpahkan tangisannya dalam keseorangan di bawah kucuran air. Kini kehormatannya telah direnggut paksa oleh lelaki yang semula ia kagumi dan ada perasaan suka. Namun, kejadian ini membuat segala penilaiannya pada lelaki itu berubah seketika. Apakah benar Dr. Hanan akan bertanggung jawab atas perbuatannya? Tapi bagaimana jika itu hanya dusta belaka untuk menenangkan dirinya? Tok, tok, Alia, apakah kamu sudah selesai mandi? Seru lelaki itu. Hatinya sedikit was-was karena sudah cukup lama Alia tak kunjung keluar dari kamar mandi. Alia segera menyudahi mandi wajibnya, bingung harus bagaimana karena tak memiliki pakaian ganti. Ia melihat sebuah bathrobe yang tergantung, lalu menggunakannya. Alia keluar dari kamar mandi dengan raut wajah yang masih tampak sedih, dan matanya terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. Hanan bingung harus bicara apa, rasa bersalah masih menyelimuti hatinya. Alia, kamu pakai P4 kain ini saja ya, ucap Hanan menyerahkan sebuah dress bermotif bunga. Sepertinya dress itu sudah lama berada di dalam lemari pakaiannya. Alia hanya mengangguk, ia juga sepertinya harus secepatnya keluar dari kamar dokter kandungan itu sebelum penghuni yang lain pulang. Itu pakaian dalam kamu, ucap Hanan menunjuk milik gadis itu sudah ia letakkan di atas ran, yang sebelumnya sempat ia buang begitu saja saat dirinya menggagahi dengan secara paksa. Alia mengambil dengan cepat dengan raut wajah memerah, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mengenakan kembali, dan ia ingin segera beranjak meninggalkan tempat itu. Setelah mengenakan P4 kain yang diberikan oleh Hanan, ia tak bicara apapun dan segera keluar dari kamar dengan perasaan yang masih kacau. Hatinya masih berduka karena telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Hanan ingin bicara sesuatu, namun urung saat melihat gadis itu seperti tak berminat apapun. Bahkan pergi pun tak mengeluarkan sepatah kata pun, ia menyadari atas segala kesedihan dan kekecewaannya. Alia segera pulang ke kediamannya, sepertinya ia sudah tak bersemangat untuk kembali meneruskan pekerjaan. Hatinya masih kecai dan ia harus menyimpan sendiri kesedihan itu. Kenapa sudah pulang jam segini? Dasar pemalas. Seru ibu tirinya menatap kesal. Ah, aku sedang tidak enak badan, Bu, jawabnya sembari berjalan ingin masuk ke dalam kamar. Tunggu. Sentak wanita baya itu. Apa, Bu? Tanya Alia membalikkan badannya menghadap pada ibu sambungnya. Itu kamu menggunakan pakaian mahal siapa mana pakaian kamu? Tanya ibu menatap curiga. Ini pakaian Umi Laundry, karena tadi pakaian aku basah kena hujan saat mengantarkan pakaian pelanggan, jawabnya berbohong. Wanita itu berjalan mendekati Alia, tangannya memegang sedikit dress yang sedang dikenkan olehnya. Sepertinya pakaian ini cocok bila Nisa yang mengenakan, sebab di kamu tidak cocok sama sekali, jelek. Sekarang ganti pakaian kamu berikan padaku. Titahnya yang membuat Alia tak percaya. Tapi, Bu, ini pakaian pinjam, bukan diberikan, jawabnya yang memang dokter itu tak mengatakan memberikan padanya. Ah, nggak usah banyak bacot. Ayo sekarang tukar. Bentaknya yang membuat Alia harus mengurut dada atas segala perilaku buruk ibunya. Alia tak bisa berkutik, karena jika ia membantah maka wanita baya itu selalu mengancam, tidak akan mengurusi ayahnya saat dirinya sedang bekerja. Maka tak ada cara lain lagi selain mengikuti segala keinginannya. Dengan terpaksa Alia menukar pakaiannya, lalu memberikan dress dari lelaki yang telah merenggut kesuciannya. Setelah memberikan pada ibu tirinya, ia segera mengunci pintu kamar itu,
dan kembali menangis terseduh-seduh sembari membekap mulutnya agar tak terdengar tangisan pilu oleh orang lain. "Ibu, maafkan aku yang tak bisa menjaga diri dengan baik. Kini masa depanku sudah terancam punah tak bersisa bila lelaki itu tak bertanggung jawab, Bu." Hiks, hiks. Tangisnya sembari memtigaluk foto Alem, ibu kandungnya. Cukup lama ia menangis hingga rasa kantuk menerpa, sehingga ia terlelap dalam kesedihan dengan air mata masih tergenang di pelupuk mata. Alia terbangun saat hari sudah hampir maghrib, ia segera merapikan rambut dan wajahnya yang sudah kusut masai setelah menangis begitu lama. Segera menuju kamar sang ayah untuk mengurusi sebelum melaksanakan ibadah maghrib 3 rakaat. Tampak lelaki tua itu duduk di kursi roda dengan tatapan lurus ke depan. "Ayah, apakah ayah ingin mandi?" tanya Alia memegang tangan pria itu dengan lembut. "Tidak, nak, hari ini cuaca cukup dingin. Ayah ingin dilap saja," ucap ayah menatap dalam pada putrinya. Terlihat wajah gadis itu tak seperti biasanya. "Alia, kamu kenapa, nak?" tanya ayah. "Ah, aku tidak kenapa-napa, yah. Baiklah kalau begitu aku siapkan air untuk ayah dulu ya," ujarnya segera beranjak dari kamar sang ayah. Memang sejak ayah lumpuh, ibu tirinya memilih untuk pisah ran, yang karena merasa tidak nyaman harus tidur bersama orang sakit. Alia mengurus ayahnya dengan penuh kasih sayang, karena saat ini ia tak memiliki orang yang menyayanginya selain ayahnya sendiri. "Alia, apakah ibumu masih memperlakukan kamu dengan tidak baik?" tanya ayah saat Alia ingin keluar kamar untuk membereskan peralatan yang ia gunakan untuk mengelap tubuh ayahnya. "Tidak, iya. Aku dan ibu baik-baik saja. Ayah jangan pikirkan itu ya," ucapnya berusaha untuk tersenyum. Ia tak mungkin mengatakan hal buruk apa yang sedang ia alami, mengingat sang ayah mempunyai sakit jantung akut, maka ia harus menyembunyikan darinya. Pagi ini Alia bangun seperti biasanya. Sebelum berangkat bekerja ia harus mengurus ayah terlebih dahulu, dari mulai makan, mencuci pakaian, dan yang lainnya. Maka dari itu ia harus bangun lebih awal. Kini sudah 1 minggu setelah kejadian itu, dan selama itu pula ia tak berani bertemu dengan Hanan. Alia selalu saja beralasan bila ada tugas mengantarkan pakaian ke mes dokter itu. Ia selalu minta digantikan oleh temannya yang lain. Namun, sore ini ia tak bisa beralasan saat teman yang biasa menggantikan dirinya itu tidak masuk karena sakit. Alia terpaksa harus mengantarkan pakaian bersih yang telah dikemas itu, dan kembali nama lelaki yang telah men 0D4I-nya terpampang jelas di sebuah bungkusan itu. Nafasnya terasa sesak bila mengingat kembali kejadian yang menyakiti batinnya hingga kini masih terasa sakitnya. Alia kembali mengendarai sepeda motornya menuju kediaman para dokter itu. Setibanya di sana, ia segera masuk membawa tumpukan pakaian itu dan meletakkan di tempat biasanya. Tak ada siapapun di sana, ia secepatnya ingin meninggalkan tempat itu, namun langkahnya terhenti saat seorang memanggil namanya. "Alia!" panggil Hanan saat keluar dari kamarnya. Seketika tubuh gadis itu membatu dan keringat dingin membasahi dahinya. Bayangan kelam itu berputar dalam benaknya bagaikan gumpalan asap tebal yang akan membuat matanya perih. Episode 4. Hanan mendekati gadis itu yang tampak masih bengong dengan tatapan kosong. "Alia, kamu tidak apa-apa?" tanyanya sembari memegang tangan wanita itu. "Jangan sentuh saya, Dok," sentak Alia menghempaskan tangan lelaki itu. Maaf." Hanan sedikit menjarak. Ia tahu bahwa gadis itu masih trauma. "Permisi, Dok." Alia segera beranjak meninggalkan tempat itu, dan kembali memacu kendaraannya.
Ia segera menuju kediamannya. Entah kenapa saat bertemu dengan pria itu membuat hatinya hancur. Ditambah sudah 1 minggu lamanya sejak kejadian itu. Namun, sampai saat ini tak ada niatan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sesampainya di rumah, Alia segera mengurung diri di dalam kamar. Kembali tangis ia tumpahkan, entah kenapa rasanya begitu sakit saat melihat wajah lelaki yang kemarin-kemarin masih ia kagumi. Namun setelah kejadian itu, dan ditambah tak ada kejelasan tentang tanggung jawab yang pernah ia janjikan, maka membuat hatinya menjadi benci. Alia masih berusaha untuk tetap tegar, dan menerima segala takdirnya. Hari-hari yang ia lalui meskipun sudah tak ada harapan untuk masa depannya, namun ia akan tetap fokus untuk pengobatan sang ayah. Biarkanlah semua yang telah terjadi, seperti apapun ia menyesali, itu tidak akan pernah bisa merubah untuk menjadi seperti semula. Ia harus merelakan kehormatan direnggut oleh lelaki itu. Alia tak lagi berharap pertanggungjawaban dari sang dokter, ia menyadari bahwa wanita sepertinya tentu saja bukanlah pilihannya. Namun, ia sudah bertekad untuk tidak mau lagi bertemu dengannya. Maka Alia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Alia beralih pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe, hatinya sedikit lega karena tak lagi bertemu dengan lelaki itu. Pagi ini gadis yang berusia 24 tahun itu bangun kesiangan, maka ia tergesa-gesa menuju kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Selesai mandi ia menatap jam dinding di kamarnya telah menunjukkan pukul 8.30. Itu artinya ia hanya punya waktu 30 menit lagi untuk sampai di tempat kerja barunya. Alia, Alia, panggil ibunya dari luar kamar. Ya, Bu, ada apa? Tanya Alia baru saja keluar dari kamar. Itu urus ayahmu, sepertinya dia sudah buang kotoran di tempat tidur. Pekiknya dengan kesal. Ah, baiklah. Alia segera mengambil peralatan dan menyediakan air mandi untuk sang ayah. Gadis penurut itu membuka kamar ayahnya, dengan membawa kain dan air untuk membersihkan kotoran yang sebenarnya hanya terkena di beberapa bagian alas tidur saja, karena ayahnya menggunakan pampers lansia. Dengan sabar gadis itu mengurus ayahnya. Setelah bersih dan menukar alas tidur, Alia membantu ayahnya untuk memindahkan ke kursi roda untuk membawanya ke kamar mandi. Alia, maafkan ayah, ucap lelaki itu menatap sedih, merasa bersalah dan selalu merepotkan putrinya. Ayah, tidak perlu minta maaf, ayah tidak salah apapun, ucapnya membesarkan hati sang ayah. Tapi ayah selalu merepotkan kamu, nak. Tidak, yah. Aku sama sekali tak merasa direpotkan. Ayo sekarang ayah mandi ya. Alia segera mendorong kursi roda itu ke kamar mandi untuk memandikan sang ayah. Setelah selesai mengurusi ayahnya, Alia segera mengambil tas selempang untuk berangkat kerja. Bu, tolong nanti ayah dibelikan sarapan ya, karena aku tidak sempat masak. Aku sudah telat. Ini uangnya, Bu. Alia menyerahkan uang kertas untuk membeli sarapan untuk ayahnya. Cuma untuk ayahmu saja. Kamu kira aku dan adikmu tidak perlu sarapan? Ucap wanita baya itu tak terima. Tapi aku hanya punya uang segitu, Bu. Nanti aku coba untuk pinjam di tempat kerja, ujarnya pada sang ibu tiri. Baiklah. Nanti pulang kamu harus bawa uang. Kalau tidak, aku tidak akan mau mengurus makan ayahmu. Tekannya yang membuat Alia harus menuruti kemauannya. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Alia segera beranjak dan memacu kendaraan roda duanya untuk menuju sebuah kafe. Sedikit terlambat, namun, sang pemilik kafe dapat memahami alasan yang dikemukakan oleh Alia sehingga ia tak mendapat teguran.
Alia segera melakukan pekerjaannya, yaitu mengantarkan pesanan para pengunjung kafe. Siang hari saat sedang berkutat dengan pekerjaan yang begitu sibuk, ia merasakan pusing tak terkira. Alia mencoba untuk menahannya. Dengan tak terlalu dirasakan maka rasa pusing itu sirna sendiri. Alia sedang sibuk mengumpulkan peralatan makan, lalu membawanya ke belakang tempat pencucian piring. Alia, tolong antar ke meja nomor 07 ya, ucap koki yang baru saja selesai menyajikan. Baik, Pak. Alia segera membawa nampan yang berisi menu pesanan yang akan ia antarkan sesuai petunjuk. Saat ingin meletakkan makanan itu di atas meja, ia melihat pasangan kekasih yang sedang duduk dengan tawa bahagia. Seketika hati gadis itu merasa perih tak terkira. Inikah yang katanya ingin bertanggung jawab? Alia berusaha untuk menguatkan hatinya saat berhadapan dengan lelaki yang telah merenggut kesuciannya. Silahkan, Mbak, ucap Alia hanya menyapa wanita cantik itu saja. Ia menatap sekilas wajah lelaki yang sangat ia benci. Hanan hanya bisa terpaku melihat kehadiran gadis yang telah ia rusak hidupnya. Tak tahu harus berkata apa. Ia juga harus menjaga perasaan wanita yang ada di sampingnya. Alia menyorot tajam, dan segera meninggalkan pasangan itu. Kembali rasa sakit menyeruak dalam hatinya. Entah kenapa takdir masih saja mempertemukan dirinya dengan lelaki itu. Malam setelah kafe tutup, Alia segera pulang. Di tengah perjalanan ia melihat penjual rujak buah yang rasanya begitu menggugah selera. Ia menepikan motor, lalu memesan rujak buah 1 porsi dan meminta untuk dibanyakin buah mangga mudanya. Mas, banyakin mangga mudanya ya, serunya pada pedagang buah itu. Baik, Neng, lagi ngidam ya, Neng? Tanya penjual rujak. Ah, tidak kok, Mas, jawabnya dengan cepat. Namun, seketika ia mengingat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tak menentu. Setelah mendapatkan rujak keinginannya, ia kembali melajukan motornya untuk segera sampai di rumah. Setibanya di kamar Alia tak lantas memakan rujak buah, hatinya mendadak gamang. Apakah benar dirinya sedang H4 mil? Sebab selama ini ia tak peminat rujak, namun, malam ini ia begitu menginginkannya. Dan hal yang paling menakutkan adalah, sudah hampir 2 bulan sejak kejadian itu dirinya tak datang H4 it. Mendadak selera wanita itu sirna, yang tersisa hanya rasa takut dan cemas. Cukup lama ia merenung dalam kebimbangan, maka ia memutuskan untuk membeli tes pack untuk menghilangkan rasa cemas yang tak berkesudahan. Alia kembali menggunakan motor matiknya mencari apotek yang masih buka untuk membeli benda pipi itu. Setelah mendapatkan, ia segera menuju kamar mandi untuk membuktikan bahwa ketakutannya tidaklah benar. Dengan jantung berdebar Alia menguji tes kehamilan itu. Seketika dunianya berhenti berputar saat kenyataan hadir di depan mata. Tak biasa berkata apa-apa, tubuh wanita itu membatu dan seketika bayangan pria bejat itu kembali dalam ingatannya.